masuk di babak kedua. Ada Lily Pali. Di akhir ada Badan Sananta juga ada. Ini performa yang tadi banyak dipuji banget Beckham Putra. Tadi ada chance yang tercipta dari dia bagus banget. Itu Mas Satu Abang Bes ngeliatnya gimana? When I was announced to the coach of the national team, I said already to everybody that Halo Sobat Garuda, malam itu stadion kebanggaan kita, Stadion Gelora Bung Karno, bukan cuma jadi saksi pertandingan, tapi jadi panggung untuk kelahiran harapan baru. Saat nama Beckham Putra dipanggil, seisi stadion menggema, bukan cuma karena dia punya nama besar, tapi karena ada sesuatu yang berbeda, ada semangat, ada tekad, dan ada harapan baru yang menyala dari ribuan pasang mata yang menyaksikan. Ini bukan cuma pertandingan, ini adalah momentum di mana Beckham Putra menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, sebuah titik balik bagi Garuda Muda dan semangat sepak bola Indonesia. Kini timnas Indonesia berhasil melaju ke ronde 4 setelah gagal berjuang di ronde ketiga, yang dimana Australia berhasil mengalahkan Jepang dengan skor 1-0. Harapan itu masih panjang. Mari kita terus dukung timnas Indonesia dalam perjuangan di ronde keempat pada bulan Oktober nanti. Kita dukung di dalam stadion maupun di luar stadion. Jangan kemana-mana, kita bakal bahas tuntas seputar naiknya rank timnas Indonesia, debutnya Beckham Putra, serta lawan-lawan yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia di ronde keempat. Mari kita kupas tuntas di video ini. Patrick Kluivert melakukan pergantian pemain, memainkan Beckham Putra debut kan, ya usia 23 tahun, tapi mainnya bagus. Ya kita itu ya makanya saya bilang kepercayaan dari pelatih. Jadi menurut abang pasti ada pendekatan secara personal juga. Saat announcer menyebut nama Beckham Putra, bukan cuma tepuk tangan yang terdengar, tapi teriakan penuh harapan. Kamera langsung berbalik ke wajahnya. Matanya sangat tajam, tapi raut wajahnya menyimpan hal yang haru. Penonton berdiri, bersorak, dan ada yang meneteskan air mata. Bukan karena dia superstar, tapi karena dia adalah simbol perjuangan bagi masa depan bangsa. Dari awal karir, nama Beckham udah jadi sorotan. Semua orang berekspektasi tinggi, bukan cuma karena dia jago skill, tapi karena nama itu sendiri punya beban. Gak sedikit netizen yang bilang namanya doang Beckham, tapi skillnya minim, dia hanya pemain titipan. Dan banyak lagi orang-orang yang mencaci bakatnya dari seorang Beckham Putra. Tapi dia gak pernah menjawab dengan kata-kata. Dia membalas semua dengan kerja kerasnya. Dari Persib dia naik perlahan tanpa banyak bicara sampai akhirnya dapat kesempatan emas untuk berlaga di atas lapangan. Waktu Patrick Kluivert mengumumkan skuad, nama Beckham Putra muncul, bikin banyak orang kaget. Tapi buat yang ngikutin perjalanannya, ini bukan kebetulan. Ini buah dari kerja keras yang tak kelihatan dari kamera. Reaksi netizen pun campur aduk. Tapi satu yang pasti, bobotoh bangga. Putra asli Jawa Barat akhirnya berseragam merah putih. Latihan demi latihan dia menjalani tanpa banyak keluhan. Walaupun bukan nama yang diunggulkan, Beckham tetap total. Di sisi latihan dia menunjukkan determinasi. Bahkan pelatih dan staf teknis mengaku dia punya attitude yang sangat luar biasa. Tekanan besar gak bikin dia jatuh, justru bikin dia makin fokus. Pasca melawan China, Beckham Putra menjadi panggungnya. Di menit ke-64, akhirnya nama Beckham Putra dipanggil dari bangku cadangan. Penonton pun langsung bersorak-sorai. Saat dia lepas jaket, kamera gak berhenti mengikutinya. Dia berdiri menatap seisi lapangan sejenak, lalu melangkah menatap. Mungkin nggak banyak aksi mencolok, tapi Beckham Putra bermain sangat rapi, disiplin, dan mengerti ritme. Dia ngerti kapan harus nyambung lini tengah, kapan harus pressing bola, dan yang paling penting dia nggak pernah kelihatan grogi. Seakan-akan dia pemain senior yang sudah lama bergabung dengan timnas Indonesia. Dia dikasih gestur respect oleh pemain senior, tapi tetap percaya diri. Bahasa tubuhnya tenang. Itu yang bikin publik mulai percaya anak ini punya masa depan yang sangat cerah. Simon itu dengan dia mau mencari bakat di Indonesia ini, mungkin kemarin itu tidak terlihat karena mungkin belum dilihat. Karena dari menurut saya dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali talenta-talenta pemain muda yang harus dilihat. Cuman talenta-talenta yang di jauh-jauh tempatnya itu tidak terjamah, tidak terlihat. Makanya dia tidak bisa ditemui.
Lagi-lagi, GBK jadi pusat perhatian dunia. Media asing dari Asia, bahkan Eropa, terkesima sama atmosfer di stadion GBK. Mereka sampai bikin headline soal bagaimana supporter Indonesia bikin suasana neraka buat lawan. Kekompakan dengan menyalakan lampu HP, nyanyian yang sangat kompak, tarian, semua bersatu dalam satu energi. Bahkan, komentator luar negeri pun bilang, kalau ini bukan kandang neraka, lalu apalagi? Saya sangat salut dengan kekompakan supporter Indonesia. Dia benar-benar menjadi pemain ke-12 yang terus mendorong para pemain untuk berjuang bersama. Kemenangan ini jadi tiket emas buat Indonesia ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi tantangan sesungguhnya baru dimulai. Berdasarkan regulasi dari FIFA dan ranking terbaru, Indonesia kemungkinan bakal tergabung di pot 3. Artinya, lawan kita bisa jadi Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, bahkan mungkin Arab Saudi. Bayangin, Beckham dan teman-teman bakal hadapi tim-tim raksasa dari Asia. Tapi justru malam ini jadi pondasi karena mental udah terbentuk. Dukungan supporter sudah di level dunia dan kita punya modal semangat yang gak semua negara punya. Beckham memang tidak mencetak gol, gak juga bikin assist, tapi malam itu dia menunjukkan lebih dari statistik. Dia ngasih harapan, dia menunjukkan kalau generasi baru timnas Indonesia punya nyali. Dari dia menunjukkan kalau mentalitas bukan soal umur, tapi soal tekad. Dan menurut saya pertandingan tadi Beckham memainkan permainannya dia. Emang wajar lah, dia kan memang juara, dia layaknya main seperti seorang juara. Dia membuktikan dia tidak canggung, dia percaya diri sekali, emosional juga tadi saya lihat karena memang debutnya dia di senior. Sobat Garuda, malam itu bukan sekadar kemenangan, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Kalau kamu juga merasa bangga melihat Beckham debut, kalau kamu juga merinding dengan GBK yang bergemuruh, kalau kamu yakin timnas Indonesia bisa banyak bicara di ronde selanjutnya, tulis di kolom komentar. Ayo Garuda, ayo kita bersama ke Piala Dunia. Dan jangan lupa like, komen, dan share di video ini ke seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Ayo kita sama-sama mendukung generasi muda, jauhi rasisme, karena ini awal baru, karena ini Indonesia. Dan kisah Beckham di timnas. Bangkit Garuda, karena ini awal baru. Dan kisah Beckham di timnas baru mulai ditulis. Tunggu video selanjutnya, kita bakal bahas skenario laga ronde keempat dan siapa lawan berat kita nanti. Stay tune dan tetap menyalakan semangatmu, karena Garuda tak pernah padam. Timnas Indonesia, jika ada pemain yang tidak perform, boleh kita kritik, jangan dihujat. Jika pelatih memang mungkin melakukan sebuah kesalahan, kita kritik saja, jangan kita hujat pelatih tersebut. Tapi di pertandingan malam hari ini, seperti yang tadi saya katakan, saya salut